Ada orang sebelum umur fisiknya 40, dia sudah mikir begitu. Saya buat apa ya hidup di sini? Umurnya masih 13 tahun, masih 15 tahun, masih 21 tahun. Nah, orang-orang begini, dia sudah 40 tahun secara kolbu sebelum fisiknya. Kalau 40 tahun akal, ya kemampuan intelektual, kemampuan, kematangan akal pikiran. Ya pasti beda lah orang yang kuliahnya S1, S2, S3. Tapi itu baru normatif. Banyak kok orang yang S3 tapi nggak mateng juga banyak. Jadi jangan tertipu oleh gelar-gelar ya. Itu kan cuma formalitas. Udah lihat belum sarjana itu pengen dihargai kesarjanaannya. Gue loh doktor, gue loh magister, saya lah sarjana. Oh banyak yang begitu. Ternyata kerjaan dia nggak sesuai dengan gelarnya, tapi masih pengen dihargai gelarnya. Oh banyak yang begitu. Dia sedang menjadi bukan dirinya sendiri. Umurnya kolbu adalah kematangan dalam melakukan zikrullah. Karena zikir kolbu itu membuat seseorang tenang. Maka orang yang matang secara kolbu, dia matang dalam mendapatkan ketenangan. Jadi dia tahu cara pola-pola menenangkan diri. Ya. Ada orang udah doktor atau udah direktur atau sudah matang lah. Tapi ketika ada masalah dia nggak bisa menenangkan dirinya. Ya. Dia nggak bisa menenangkan dirinya. Gampang panik. Nah orang-orang seperti ini berarti kolbunya belum matang. Gampang panik, gampang rusuh. Ya. Hati-hati loh, jangan gampang rusuh, jangan gampang klusak-klusuk, itu mempengaruhi orang sekitar kita. Maka kalau sakit yang tenang-tenang, ya. Ada orang sakit tenang, ada yang sakit mana yang bikin kita rusuh? Yang nomor 2 ya. Penyakitnya biasa tapi ekspresinya berlebihan ya. Itu maksudnya saya sendiri ya. Kita kalau demam senangnya begitu. Baik. Tapi saya juga mau menjelaskan hal yang lain di sini. Tadi ada umur ruh itu ma'rifatullah. Ajal musamma, ajal waktu musamma yang sudah dinaikkan. Nah, di mana saja ajal itu, waktu itu dinaikkan, ditentukan. Maka ada ajal luh mahfuz, kita sebut ajal takdir. Ya, ajal takdir ini itu lewat kehendak Allah. Namanya kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak Allah. Itu kata kuncinya kun. Hendaklah engkau menjadi ada, maka jadilah tidak ada. Jadi mengalir dalam diri kita fayakun. Kalimat Allah kun fayakun. Umur ini menjadi umur fisik, umur akal. Ini tertulis di Lauh Mahfuz. Tapi ada yang ini bisa dirubah dengan doa. Geser dikit aja. Atau hujan. Ada namanya doa mengalihkan hujan. Kalau bahasa kita apa? Pawang. Pawang tuh nggak horor-horor amat. Rasulullah itu ahli pawang hujan. Ya. Bukan hanya menjauhin hujan, datengin hujan juga. Jadi suatu kali ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Wahai Rasulullah, kami pacaklik, tolong doakan hujan. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Nabi lagi khutbah, maka Nabi langsung angkat doa.
Ya Allah, turunkan hujan. Bener, hujan gak berhenti-berhenti. Kan dia doanya begitu. Coba kalau dia doa, wahai Rasulullah, doakan turun hujan yang bermanfaat bagi kami. Nah, itu beda tuh. Ini mintanya, wahai Rasulullah, tolong doakan turun hujan yang banyak untuk kami. Turun Pak, gak berhenti-berhenti. Ini Nabi doa lagi Jumatan. Jadi hari Jumat langsung jadi istisqa. Hujan turun seminggu. Kira-kira kalau tuh hujan gak berhenti selama seminggu, apa yang terjadi? Banjara yubanjiru. Kebanjiran. Tasrif baru, Ustaz. Banjir itu. Maka datanglah utusan yang tadi kepada Rasulullah, mengatakan, wahai Rasulullah, banjir. Akhirnya Nabi lagi Jumatan, ini ridanya tadi dipakai di kanan, sekarang dipindah ke kiri. Ini simbol. Jadi doa itu kadang ada simbol-simbolnya. Ke hari Jumat pertama dari kanan ke kiri, sekarang dibalik dari kiri ke kanan. Allahumma hawalaina wa ala alaina. Ya Allah, nah itu pawang tuh, alihkan hujan dari kami. Hujannya bukan berarti hujannya nggak ada, hujannya pindah. Takdir hujannya turun, iya, tapi dia beralih, gitu aja bedanya. Dia beralih ke hutan kah, ke padang pasir kah. Nah, takdir kita itu bisa digeser, tapi nggak bisa hilang. Ya, maka ada orang yang seharusnya sudah mati, digeser, kenalah keluarganya yang meninggal. Bisa begitu. Dengan apa Allah merubah? Lagi-lagi dengan kunnya, dengan iradahnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Seharusnya sudah mati, tapi Allah bilang kun berikut, bergeserlah sedikit saja. Seharusnya jadi miskin, tapi menjadi biasa, nggak miskin. Seharusnya bergeser di jalan tabrakan, tapi karena subuhnya baca kunut, waqina syarra ma qadait, jagalah kami dari takdir yang buruk. Seharusnya tabrakan cuma gesek aja. Jadi kalau kita bergesekan mobil gores, ingat-ingat nih makna doa ini. Mungkin seharusnya kita ini tabrakan, tapi karena berkah doa digeser dikit. Yang penting takdir tetap ada, bergesekan walaupun sedikit. Gitu. Seharusnya miskin bertahun-tahun, tapi karena dia doa, berkah gurunya, silaturahmi, baca Al-Quran, sholawat, dia cuma diberi kemiskinan sesaat. Yang penting takdir miskinnya ada. Gitu. Takdir susahnya ada. Ini takdir boleh disebut takdir luh mahfuz. Apa artinya luh mahfuz? Luh mahfuz, luh artinya papan. Tapi bukan papan ya, tempatnya luh, lembaran atau tempat menulis takdir-takdir manusia, dan itu mahfuz. Itu dijaga langsung oleh Allah. Kalau bukan Allah yang merubah, dia nggak berubah. Ya. Inilah makna hadis Nabi. Tidak ada yang mendapat merubah takdir, qada, ya, kecuali doa. La yughayyirul qada illa doa. Tidaklah dapat merubah qada kehendak, ketetapan Allah, kecuali doa. Pertanyaannya, doa itu siapa yang menetapkan? Allah juga. Jadi saya bisa doa, takdir juga nggak? Takdir. Tuh, jadi jangan sok dulu ngomong, kalau gak doa gua nih gak jadi nih. Saya kan pernah cerita tuh, dulu kita naik bus. Di samping saya ini, saya di tengah-tengah. Ketika kita malam-malam, saya lagi tidur. Tiba-tiba pas pertigaan, ada truk hantam samping kiri, pas di samping saya. Di Jawa Tengah tuh. Akhirnya bus kita bergeser gitu, berhenti. Untung nggak oleng.
Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu nyeletuk depan, kalau bukan karena saya sholawat, ini bus pasti hancur. GR dia. Banyak orang-orang GR di dunia, ya. Cuma karena zikir-zikir dia yang cetek itu, dia merasa karena zikirku. Jangan-jangan kita ini merasa sukses karena cuma baca surah Al-Waqiah, ya, jangan-jangan kita merasa sukses karena solawat-solawat kita yang belum tentu diterima itu, yang belum tentu tulus. Jangan-jangan, ya. Maka ada takdir yang lain. Umur umat Nabi Muhammad, kata Nabi, umur ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Ini hadis sahih nih. Maaf nih Pak Haji Koko, udah berapa Pak? 68. Tuh udah bonus sudah. Udah banyak bonus Bapak. 68 mau 69. Dulu sekelas ya. 68, antum 41 dat. Jauh, ya. Anda lebih bawah lagi tuh. 68 berarti sudah 2 tahun doang kena pandemi ya, selebihnya 66 tahun tidak ada virus pandemi. Cuma kadang-kadang orang seumur Bapak ini di luar sana, karena hanya pandemi itu ngeluhnya nggak tanggung-tanggung, seakan-akan 60-an tahun yang lalu itu susah terus. Cuma karena 2 tahun ini. Betapa manusia gampang melupakan jasa-jasa Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi ada takdir luh mahfuz, geser dikit dengan iradah. Geser dikit dengan apa? Iradah. Ya kun lagi. Maka kun itu ada 2. Kun, kafnya itu dalam ilmu huruf diartikan kamal, kesempurnaan. Nun ini bisa kesempurnaan nur, bisa kesempurnaan nar. Ya, kamalun nar, kamalun nur. Nurnya menjadi malaikat rahmat, narnya jadi malaikat Azazil.